Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang perkuliahan manajemen keuangan perusahaan dan bahasa Inggrisnya adalah Corporate Finance Management. Presentasi ini dalam rangkaian akan saya uploadnya buku saya yang menggunakan referensi dari bukunya Ross ya dengan judul Introduction to Corporate Finance. Buku itu mencakup banyak judul, ya, banyak subjudul, dan juga punya beberapa edisi, dan ada satu atau dua edisinya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan saya sendiri di kampus tempat saya mengajar menggunakan buku ini sebagai buku pegangan. Tetapi yang saya tulis ini tidak bisa menggantikan apa yang ada di dalam buku Ross. Jadi ini hanya sebagai pelengkap dari presentasi saya di kelas yang saya ampu. Oke, tujuan manajemen keuangan perusahaan ya. Jadi pertama itu definisi dulu ya. Yang namanya perusahaan di dalam buku ini itu bukan perusahaan kecil. Juga kalau saya pribadi mohon maaf tidak bisa digunakan untuk UMKM atau perusahaan keluarga yang kecil. Seperti kita tahu ada perusahaan keluarga yang besar ya, yang sudah tidak ada kaitannya lagi sama pemilik, tetapi mungkin ada. Tapi itu tidak jadi pembahasan ya. Jadi bukan perusahaan yang kecil. Yang kecil itu bapaknya punya perusahaan, anaknya punya kendali, tidak seperti itu ya. Jadi perusahaannya besar ya, dan bukan yayasan, bukan badan amal, dan perusahaannya bukan institusi pemerintah ya. Nah, besarnya skala atau kecilnya skala juga tidak ditentukan di buku ini. Tidak ada spesifik misalkan nilainya 100 miliar atau 100 juta, kemudian karyawannya 100 ribu atau 100 orang ya. Terus kemudian pabriknya satu atau 10 itu tidak disebutkan. Tokonya ada 10, ada 1000 itu juga tidak dibahas. Kemudian yang dibahas perusahaan-perusahaan di buku ini adalah perusahaan di Amerika. Ya, jadi kalau di Indonesia kebanyakan perusahaan keuangannya nggak bisa dilihat, yang bisa dilihat hanya perusahaan TBK saja. Ya. Nah, jadi pentingnya tuh untuk mempelajari ini agar mahasiswa langsung nyambung. Oh, yang kita bahas adalah perusahaan yang TBK. Jadi data-datanya bisa kelihatan. Jadi bukan perusahaan yang datanya nggak kelihatan. Seperti tempat kita mengajar pun datanya nggak kelihatan. Ada berapa jumlah karyawan, ada berapa gaji yang dibayarkan, ada berapa nilai gedungnya itu kan tertutup. Jadi kalau belajar di Indonesia memang seperti itu. Ya. Nah, jadi latar belakang perkuliahan itu mahasiswa harus menguasai penuh ya, menguasai secara lengkap tentang laporan keuangan. Karena pembahasan di buku ini adalah dengan laporan keuangan, mulainya dari laporan keuangan. Jadi bukan mulainya dari transaksi. Kalau dari transaksi menjadi laporan keuangan, itu belajar di mata kuliah akuntansi. Ya, karena di antara kedua mata kuliah ini, istilah yang digunakan tidak berbeda. Ya, kemudian memahami perusahaan itu sendiri. Perusahaannya apa? Apakah penjualan? Apakah minimarket? Minimarket kan penjualan juga. Apakah penjualan mobil, walaupun retail itu tidak bisa dibilang perusahaan retail. Ya. Apakah pabrik? Apakah jasa? Jasa akuntan, jasa hukum, jasa konstruksi, jasa kebersihan. Nah, itu mesti sudah menguasai. Ya. Nah, tujuan manajemen keuangan itu adalah untuk memberikan atau mengatur atau membuat keuntungan kepada pemegang saham. Siapa yang bertanggung jawab? Nah, ini dalam agency teori, perusahaan adalah direksi, ya.
Jadi perusahaan itu direksinya satu atau dua, namanya dewan direksi atau tiga, itu dibantu, ya. Ini katanya tidak tepat mungkin, tapi dibantu atau mempekerjai 1.000 karyawan. Tapi yang bertanggung jawab kepada pemegang saham hanya direksi saja. Ya. Nah, di mana Anda sebagai manajer keuangan? Ya, manajemen keuangan adanya di bawah direksi atau sebagai direktur keuangan. Ya, jadi apapun posisinya adalah mereka yang bertanggung jawab atas keuangan yang harus menjadikan investasi para pemegang saham ada hasilnya, ya. Megang saham bisa satu, bisa dua, bisa tiga, bisa 1.000 bagi perusahaan yang sudah go public. Jadi investasi mereka tuh harus balik lagi sebagai keuntungan. Nah, manajemen keuangan sendiri ada paling enggak ada dua, ya. Ada jangka pendek dan jangka panjang. Nah, alat yang digunakan untuk jangka pendek awalnya itu menggunakan rasio keuangan. Rasio keuangan itu ada 27 atau ada 29, ya. Yang mana yang digunakan itu enggak semuanya. Jadi kalau perusahaan itu jasa konstruksi, tidak semuanya digunakan. Ya, kalau untuk jangka panjang, kalau perusahaan itu mau melakukan investasi jangka panjang, nah ini angka rumus-rumus future value, present value itu akan digunakan. Kalau perusahaan itu nggak ada rencana ekspansi, itu tidak akan digunakan, ya. Kemudian kalau jangka pendek itu anggaran atau estimasi paling jauh 1 tahun, ya, agar efektivitas atau efisiensinya itu terukur, ya. Dan yang dibahas adalah aset lancar, utang lancar. Aset lancar itu adalah account receivable, kemudian stok, ya. Kemudian rasio-rasio yang digunakan juga itu hanya likuiditas dan sebagainya. Ya, kalau misalkan account receivable terlalu tinggi, kalau di perusahaan yang menggunakan jasa piutang sebagai penjualannya, itu mesti dicari siapa yang belum bayar nih. Kalau perusahaan yang menggunakan stoknya tinggi, itu mesti dicari kenapa barang ini tidak dijual. Itu sumber-sumber dari tingginya rasio, ya. Nah, output dari jangka pendek itu akan seperti ini. Tetapi angka di sini ini itu harus dipaparkan secara kuantitatif, ya. Penjualan naik dari mana? Kemana? Kapan? Ya, misalkan mau jualan payung. Kalau jualan payung di musim kemarau, ini pakai kayaknya. Kayaknya nggak bisa deh. Tapi akan laku di musim hujan. Ya. Nah, asumsi yang digunakan pada jangka pendek dan jangka panjang itu berbeda. Kalau jangka pendek itu tidak ada perubahan atas aset. Ya. Kalau jangka panjang, karena harus double salesnya itu harus tambah. Tambah karyawan, tambah mesin, tambah cabang, dan sebagainya. Nah, kalau asumsi makro, itu ada input dari informasi lain. Misalkan akan ada rencana inflasi, nah itu harus dimasukkan. Kemudian akan ada perubahan pada pajak. Ya, tadinya sebelumnya kan pajak kita PPN 10%, naik jadi 11%. Itu akan mempengaruhi rencana jangka panjang itu. Oke. Nah, kalau jangka panjang itu umumnya 3 tahun atau bukan jangka panjangnya, tetapi nilainya berubah. Jadi misalkan tadinya menjual 1.000 sepeda, ini perusahaan mau menjual 3.000 sepeda. Nah, 3.000 sepeda itu otomatis harus nambah. Apa yang ditambah? Apakah salesman-nya, apakah daerahnya, apakah pabriknya, ya. Nah, itu harus diperhitungkan dengan kalau di buku ini, di bukunya Ross, itu setiap pertambahan itu harus ada perubahan atau penambahan propertinya. Padahal kalau di bidang minimarket, kalau misalkan toko swalayan mau menambah 10 toko, ya dia kan kalau kita ketahui di Indonesia ini tidak membeli tetapi menyewa, nyewa jangka panjang berapa nilainya. Nah, itu akan ada pembahasan sendiri, ya. Kemudian di jangka panjang itu ada sumber permodalan, apakah pinjaman dari bank syariah, ya, apakah
akan menggunakan tambahan pemegang saham, yaitu ada faktor-faktor yang perlu dianalisa. Oke, demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.